Hidupmu terasa hambar, tidak ada peningkatan dalam karir atau rezeki, biasa-biasa saja. Yuk, muhasabah bareng. Halo sedulur, pernahkah kamu melakukan evaluasi atau muhasabah terhadap apa yang kamu lakukan selama ini? Muhasabah sejatinya berasal dari kata hasiba yahsabu hisab, artinya melakukan perhitungan. Sedangkan secara terminologi syar'inya, muhasabah berarti sebuah upaya untuk melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat kebaikan maupun keburukan secara menyeluruh. Di buku Obat Malas Dosis Tinggi 2 ini terdapat cara muhasabah atau evaluasi yang menurutku sangat unik. Cara uniknya ada di halaman 187 bab 12. Poin ke-9, uzlah. Ketika sedih datang, cobalah untuk beruzlah atau menyendiri. Bukan menyendiri dengan HP loh, Dik. Tapi benar-benar menyendiri. Misalnya kamu bersedih karena nilai sekolah yang buruk, cobalah menyendiri, susun masalah dengan santai, lalu cari solusinya yang terbaik menurut kamu. Misalkan seperti ini. Jadi ini, kelihatan ya. Jadi ini dibuat tabel. Caranya adalah dengan membuat tabel. Tabel yang pertama itu adalah mata pelajaran, kemudian nilai, terus kemudian solusi. Misalkan mata pelajaran matematika, nilai 30. Solusinya adalah lebih memperbanyak latihan soal. Bahasa Inggris nilai 50. Solusi menghafal vocab dengan konsentrasi penuh tanpa lagi menggunakan handphone. Mata pelajaran IPA nilai 60. Solusi jam menghafal lebih dibanyakin 1 jam. Mata pelajaran IPS nilai 60. Solusi mengulang dan mengulang hafalan hingga benar-benar hafal. Selain nilai-nilai pelajaran, kita juga bisa melakukan evaluasi ini atau muhasabah ini pada nilai-nilai kehidupan. Di buku ini juga dicontohkan caranya. Yang pertama adalah tabel aktivitas, kemudian nilai, terus ditambahi penyebab, yang terakhir sama, yaitu solusi. Nah, di sini ada dicontohin sholat fardu, mengkaji Quran, membantu pekerjaan rumah tangga, bergurau dengan anggota keluarga, kemudian ke masjid, dan yang terakhir adalah olahraga. Langkahnya sama. Misalkan sholat fardu, nilainya buruk, penyebabnya adalah suka mengakhirkan sholat. Solusi, mulai minggu ini sebisa mungkin melaksanakan sholat di awal waktu, apapun situasi dan kondisinya. Kemudian membantu pekerjaan rumah tangga, nilainya lumayan, penyebabnya adalah gara-gara game. Akhirnya kadang bantu ortu, kadang malas. Sebisa mungkin membantu ortu, ini solusinya ya. Sebisa mungkin membantu ortu, jika ada waktu luang baru nge-game. Itu pun porsinya dikurangi hingga maksimal 1 jam dalam sehari. Membuat tabel seperti ini bisa kita contoh. Kita bisa menulis hal-hal yang menurut kita mengganggu atau menjadi penghalang kita mendekatkan diri kepada Allah. Atau juga bisa menulis hal-hal yang umum yang kita lakukan. Kita tulis semua masalahnya, kemudian kita nilai sendiri apakah kita ini sudah baik, buruk, atau lumayan. Salah ya, harusnya buruk, lumayan, atau baik. Nah, kalau misalkan kita tidak berani untuk menilai diri kita sendiri, kita bisa menanyakan kepada orang lain, bisa teman dekat, atau lebih tepatnya kita bisa menanyakan kepada keluarga kita sendiri. Kalau kamu masih ada di tahap buruk atau lumayan, kamu harus cepat mencari penyebabnya. Di tahap mencari penyebab ini, sebaiknya itu kamu lakukan sendiri. Jadi kamu cari penyebab dari kegiatan atau aktivitasmu itu bernilai buruk. Itu kenapa? Benar-benar yang kamu rasakan. Kemudian setelah itu adalah mencari solusi atau menemukan solusi. Pada tahap ini kamu boleh untuk mencari solusi itu dari mana saja, sumbernya dari mana saja itu boleh. Bertanya pada orang yang lebih berpengalaman seperti ayah atau ibu, atau mungkin saudaramu, kakek nenek, atau siapapun, guru-gurumu juga boleh. Jadi orang yang benar-benar berpengalaman menurutmu dan bisa memberikan solusi terbaik buatmu. Nah, ketika kamu sudah menemukan solusinya, segera buatlah tabel ini. Kalau bisa buatlah di kertas yang besar. Kemudian kamu tempel di meja belajarmu atau di depan meja belajarmu itu. Atau bisa juga kamu tempel di tembok.
di tembok seperti ini di samping tempat tidurmu. Jadi ketika kamu bangun atau mau tidur, kamu bisa baca aktivitasmu itu apa aja, kemudian nilainya berapa, penyebab nilainya bagaimana, penyebab nilainya apa, kemudian solusinya itu apa. Ini bisa kamu tempel, kemudian bisa kamu baca setiap bangun tidur atau mau tidur, sehingga kamu bisa terus mengingatnya. Sedangkan kalau kamu sudah di tahap baik, bukan berarti kamu bisa berleha-leha tenang saja. Kamu tetap harus mencari solusi bagaimana agar caranya kamu bisa tetap istiqomah. Istiqomah itu bukan sebuah garis lurus saja, tetapi adalah sebuah garis miring yang menuju ke atas. Jadi dia itu semakin lama-lama itu semakin naik. Jika hari ini target baca Quranmu adalah 2 lembar per hari, maka bulan depan kamu naikkan menjadi 4 lembar per hari. Setelah itu kamu evaluasi dalam 1 bulan itu apakah kamu mampu untuk melakukan 4 lembar per hari. Kalau misalkan kamu mampu, dinaikkan lagi menjadi 6 lembar per hari dan seterusnya sampai kamu bisa per hari 1 juz atau mungkin lebih. Kalau misalkan kamu tidak bisa atau misalkan belum bisa, itu kamu evaluasi, cari penyebabnya. Biasanya penyebabnya adalah kurang waktu atau misalkan tidak sempat. Ya solusinya jelas, menyempatkan atau meluangkan waktu khusus untuk ngaji. Inilah yang dinamakan dengan istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan sekedar garis lurus mendatar, tapi garis lurus yang dia itu naik ke atas, menuju ke atas. Ada peningkatan, ada proses naik. Jika cara muhasabah ini kamu lakukan setiap hari atau setiap malam, maka kamu bisa menjadi juara di bidang yang kamu inginkan. Terima kasih sedulur telah menonton video ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Klik tombol like jika kamu suka video ini, sebarkan atau share jika menurutmu video ini bermanfaat. Klik tombol dislike jika menurutmu video ini jelek atau tidak bermanfaat. Tapi tetap tuliskan saran dan kritik membangun agar aku bisa membuat video yang lebih baik lagi. Matur nuwun.